Trikopi tantangannya adalah awalnya kita emang diserang banyak brand-brand luar Madiun ya. Jadi itu juga kita semacam perang nih dengan brand yang ada di interlokal bahkan nasional gitu kan. Apalagi brand internasional pun global pun masuk Madiun gitu. Kita juga harus improve ya dari segala sesuatunya, dari produknya, dari pelayanannya, dari harganya kita juga harus relatif bisa dinikmati oleh banyak masyarakat Madiun. Halo host, perkenalkan aku Abraham Kartiko, owner dari Trikopi Madiun. Trikopi sebetulnya berangkat dari awalnya aku di Surabaya keracuni sama yang namanya kopi specialty. Pada saat itu tahun 2016-an aku dapat pengalaman dari sebuah coffee shop punyanya kakak kelasku waktu kuliah di Surabaya. Kemudian dari situ aku membawa beberapa teman dari Madiun untuk mengalami juga bagaimana sih coffee shop yang specialty seperti itu, sehingga teman-temanku yang ada di Madiun ini dan juga menjadi partnerku itu bisa merasakan suasana kopinya, pelayanannya bagaimana, dan cara pembuatannya kopi itu bagaimana, sehingga kita bisa bawa kultur kopi specialty ini di Madiun. Jadi di 2016 itu akhirnya kita sepakat nih, aku sama beberapa temen bukalah kedai kopi yang namanya Trikopi pada waktu itu di Sogaten, Madiun. Sebenarnya Trikopi yang ada di Diponegoro itu kita memang targetnya buat orang-orang pekerja ya, yang pengen ngopi pagi hari gitu, ataupun olahraga. Jadi anak-anak Madiun yang sporty itu bisa menikmati kopi sejak pagi jam 7 pagi itu di Trikopi. Jadi beberapa orang kayak customer itu saya kenal, mereka habis lari-lari di stadion gitu, atau dokter juga kalau habis mereka praktek mau geser ke praktek yang lain jam 9 pagi itu mereka udah bisa ngopi di sini. Dan kebanyakan memang sekarang kopinya adalah kulturnya americano seperti ini. Kenapa Trikopi lebih berpihak kepada kopi lokal ya? Awalnya kita emang berangkatnya cuma sebagai penikmat kopi gitu kan. Tapi lambat laun kita menyadari bahwa di Madiun ini juga punya potensi yang sangat bagus, terutama di dalam pertaniannya. Dan Madiun itu dikelilingi oleh beberapa gunung. Kita tahu ada Gunung Wilis, ada Gunung Lawu. Nah dari situ kita mencoba mengeksplor, mencari apakah ada petani kopi di sana. Dan mulailah kita menjalin kerjasama dengan beberapa petani yang ada pada waktu itu, ada di Wilis, ada di Ngebel juga, Ponorogo, ada juga di Magetan seperti di Geneng Kembang, Gonggang, ada juga di Sukawidi, Lawu, dan juga Sarangan. Trikopi tantangannya adalah awalnya kita emang diserang banyak brand-brand luar Madiun ya. Jadi itu juga kita semacam perang nih dengan brand yang ada di interlokal bahkan nasional gitu kan. Apalagi brand internasional pun global pun masuk Madiun gitu. Katakanlah. Jadi kita juga harus improve ya dari segala sesuatunya, dari produknya, dari pelayanannya, dari harganya kita juga harus relatif bisa dinikmati oleh banyak masyarakat Madiun. Iya, aku yakin Trikopi bisa sangat berkompetisi karena kita punya semuanya gitu kan. Dari petani kita pegang, kita edukasi, kita dapat bahan baku yang bagus, roastery, saya sendiri yang roasting kopinya, saya bisa ciptain rasa yang memang sesuai dengan karakter yang enak menurut kami dan juga tentunya customer suka gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita tinggal brewing aja, kita full shot espressonya, full shot americano-nya, bikin si filter finished-nya sesuai dengan seleranya customer yang ada di Madiun. Jadi buat lidahnya orang Madiun, kopinya harus betul-betul match gitu. Harus pas gitu kopinya dan selera orang Madiun gitu. Iya banyak sih, maksudnya juga ya kadang-kadang kita kan tempatnya terbatas ya, tapi mereka lama banget di sini itu juga. Kalau kita lagi sepi oke lah, tapi kalau pas lagi rame kan harusnya berbagi tempat. Tapi kalau terlalu lama di sini pun ya kita juga harus perlu berbagi tempat. Tapi kalau mau geser ke tempat lain, artinya pindah tempat yang bisa ya lebih
nggak terlalu makan tempat atau nggak di situ terus pokoknya itu aman. Kalau americano dikasih gula sebetulnya awalnya kalau kita sebagai orang specialty itu kayak merasa wah gitu. Kayak kita pagi-pagi itu udah kalibrasi, udah bikin kopinya enak, nggak perlu pakai gula, tapi orang menikmatinya dengan gula. Itu sebetulnya sangat gitu kan. Tapi balik lagi, ya udah kalau customer sudah memang mau minta gula, ya udah kita kasih gula. Balik lagi ke customer seleranya seperti apa, bebas-bebas saja dia mau minum tanpa gula ataupun gula. Toh mereka juga bayar kopinya kan. Harapanku sendiri sih Trikopi itu menguatkan pondasinya dulu ya, karena kita berangkatnya betul-betul dari mencintai kopi, dari menikmati kopi ini. Jadi kita betul-betul kuatin akarnya kita. Jadi kita belajar kopi itu nggak setengah-setengah sih. Dari petani, roaster, brewer, kita semua optimalkan di situ. Sehingga kalau kita sudah punya akar atau pondasi yang kuat, kita mau nanti suatu saat kita siap untuk di scale up, katakanlah bahasa sekarang, itu benar-benar pondasi kita sudah jadi. Jadi ya kapan kita akan katakanlah bisa buka cabang banyak 100-200 cabang, menurutku ya nunggu pondasi kita betul-betul kuat dulu.